Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk selalu berta'abbud kepadanya, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian selawat beriring salam juga kita hantarkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan qudwah hasanahnya kita sudah mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin bapak-bapak, tengku-tengku yang dirahmati Allah, sembari kita berniat i'tikaf, sampai 2 beriktikaf, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, mari sama-sama kita melihat 1-2 ayat Al-Quran serta hadis. Pada pagi yang cerah ini kita ingin menyampaikan tentang anjuran kita untuk bersedekah. Bapak-bapak dan tengku-tengku, ibu-ibu yang kamu muliakan, pada awal ayat di surah Al-Baqarah sama-sama kita ketahui yang pertama dengan alif lam mim. Ayat yang kedua menyatakan tentang bahwa Al-Quran itu tidak ada lagi keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk, menjadi pedoman, menjadi SOP, menjadi standar dalam menjalankan kehidupan kita. Standar awal adalah Al-Quran, kemudian lanjutkan dengan hadis. Ketika kita tidak lagi ragu terhadap Al-Quran, maka petunjuk akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Di ujungnya ini menarik bapak-bapak dan tengku-tengku yang berbahagia. Nah, siapa orang-orang yang bertakwa tersebut? Maka dijelaskan oleh ayat selanjutnya, allazina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Allah hanya menyatakan kepada yang gaib, sementara kita ketahui yang gaib itu banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak nampak gaib, malaikat juga tidak nampak gaib, syurga neraka juga tidak nampak gaib. Tetapi pada ayat ini hanya secara umum, secara global, Allah menyatakan beriman kepada yang gaib. Tetapi di ayat-ayat yang lain juga Allah menjelaskan tentang siapa-siapa yang gaib tersebut. Nah, diakumulasilah di dalam sebuah pernyataan, yaitu ke dalam rukun iman.
Kemudian selanjutnya, karena kita bahas bukan masalah imannya, Bapak-bapak dan tengku-tengku yang kamu muliakan, wa yuqimunas shalah. Yang kedua adalah melaksanakan salat yang diakumulasikan sebenarnya di dalam rukun Islam. Tetapi karena memang sebagaimana kita ketahui bahwa salat itu adalah standar yang pertama di dalam beribadah, maka Allah menyatakan tentang wa yuqimunas shalah. Kemudian padahal ada ayat yang lain, di ayat-ayat yang lain, wa yuqimunas shalata wa yu'tunaz zakata aqimus shalah wa atuz zakah, kan seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang lain, ibadah-ibadah yang lain, di ayat-ayat yang lain Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Tetapi karena pertama sekali Allah sebutkan yang pertama adalah wa yuqimunas shalah, itu adalah punca dan pokok dari kita beribadah. Nah, kemudian selanjutnya dinyatakanlah oleh Allah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini dia yang akan menjadi stressing dan pembicaraan kita. Wa mimma razaqnahum, dan apa saja yang kami beri rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka itu menafkahkan dari sebahagian rezeki. Nah, kata-kata min itu menunjukkan adalah al-ba'du, sebahagian. Allah memberikan kita misalnya kekayaan, Allah memberikan kita adalah kebun. Dengan kebun tersebut ada buah, dan buah itu diberikan rezeki. Orang kerja berkantor misalnya habis bulan ada uang, dengan uang tersebut dia berikan rezeki. Ada orang misalnya jualan nasi, dengan nasi itu dia berikan nasi. Seperti itu. Menurut profesinya masing-masing, ada orang berkebun, dengan kebunnya dia berikan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi sesuai dengan profesi kita, kalau misalnya kalau kita uangkan ya kita berikan uang, kalau misalnya tidak kita uangkan kita berikan harta, kita berikan benda yang diberikan rezeki oleh Allah. Makanya Bapak-bapak dan tengku-tengku yang berbahagia, di ayat yang lain Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu minat thayyibati ma kasabtum. Kata Allah di dalam Al-Baqarah juga, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah olehmu min thayyibati ma kasabtum, dari yang baik-baik yang kamu usahakan. Tetapi ingat, adalah keterkaitan dengan min thayyibat, dari yang baik-baik. Jadi jangan profesinya profesi misalnya rumah bikin rumah bordirnya, ya, kemudian ya yang lain tempat perzinahan, ya, peget lapak judi, kemudian hasil judi alahnya kakehnya usaha dari lapak judi bek berat tak bisa sebahagian. Jangan seperti itu tidak boleh. Jadi yang dikatakan oleh Allah anfiqu minat thayyibati ma kasabtum, dari yang baik-baik yang kamu usahakan. Thayyibat dalam bentuk jamak, silahkan saja apa saja usaha kita, ya, nah usaha manok misalnya tigogo ba manok keno misalnya seperti itu. Jadi macam-macam. Nah, yang misalnya jual tempe, jual tahu misalnya, ya jual gorengan, sekali-sekali kita bawa misalnya seperti itu. Jadi min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna kum minal ardi, dan dari apa saja yang kami tumbuhkan dari bumi ini. Itulah seperti kebun-kebun tadi itu. Apa saja yang tumbuh dari tanah kemudian kita usahakan, ya kita berikan. Ini dia Bapak-bapak dan tengku-tengku yang kamu muliakan. Oleh karenanya ketika kita melihat ayat ketiga dari surah Al-Baqarah ini, makanya dalam Islam itu ada 3 dimensi yang harus dan terus kita lakukan. Ada 3 dimensi tersebut. Ada yang dimensinya adalah i'tiqad kita, yaitu akidah kita, yang dikatakan dengan yu'minuna bil ghaib. Kemudian dimensi yang lain adalah dari segi ibadah. Jadi na akidah, na ibadah.
Kemudian satu lagi baru ada ya muamalah tadi itu. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun, dan kami sebahagian dari rezeki yang kami berikan kamu nafkahkan. Artinya menunjukkan bahwa Islam dia tidak hanya ibadahnya ibadah personality, tidak hanya ibadah individual. Kalau misalnya kita ibadah salat, itu kan hubungan kita dengan Allah. Hablum minallahnya, tidak ada kegiatan-kegiatan yang berdimensi kepada manusia. Kalau misalnya kita berhaji, ya sudah, kita melaksanakan ibadah haji itu individual itu. Bahwa kita melakukan haji adalah pahalanya untuk pribadi kita, enggak ada manfaatnya bagi orang lain. Paling-paling waktu kena ijak haji berikan duri 3 yang kehnya, tapi nya mimma razaqnahum yunfikun sebenarnya. Artinya begini, bahwa domain kebanyakan yang kita lakukan ibadah itu adalah ibadah hanya kita secara hablum minallah. Tetapi di akhir ayat Allah ingin menunjukkan bahwa bukan hanya kita beribadah kepada Allah saja, tetapi hablum minan nasnya harus masuk. Apa itu? Wa mimma razaqnahum yunfikun, daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu, maka kamu itu harus menafkahkannya. Tetapi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, di ayat yang lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini masalahnya, tidak akan mencapai sebuah kebajikan di sisi Allah sehingga dia menafkahkan apa yang dia cintai. Hari ini apa yang kita cintai? Misalnya uang, misalnya. Siapa yang tidak mau uang? Uang kita ini perlu, tetapi uang itu kita nafkahkan. Ya. Hari ini baju, misalnya baju, ingin kita beli baju yang bagus, jangan kita memberikan nafkah itu. Wa mimma razaqnahum yunfikun, itu kita memberikan bajunya yang sudah robek, yang sudah enggak kita pakai, udah setahun enggak kita pakai lagi, 3 tahun di dalam lemari kamu bebe yang lain, kemudian baru kita nafkahkan. Bukan itu. Mampukah kita? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai sebuah kebajikan sehingga dia menafkahkan apa yang dia cintai. Uang kita cintai, kita berikan. Baju yang hari ini kita pakai, kita berikan baju itu, kita beli 2 misalnya. Makanya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tabungan yang sudah kita berikan itu merupakan bahagian dari usaha kita. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalaulah kita tidak mampu untuk memberikan kepada anak yatim, tajuk peng 5,000 10,000 hai depa blo ampa di blo ya mumpulsa hantip. Jadi kita bergabung secara jamaah, secara kolektif dengan uang lainnya kita memberikan kepada anak-anak yatim. Dia bisa memberikan baju di hari raya, bisa memenuhi kehidupan dia sehari-hari, dia bisa beli beras, dia bisa beli pulsa dan sebagainya. Apalagi dalam keadaan daring seperti ini, pulsa itu sudah menjadi bahagian dari kehidupan. Itu dia. Jadi Bapak-bapak dan Ibu dan tengku-tengku yang berbahagia, inilah dia bahwa dimensi Islam itu bukan hanya dimensi i'tiqadiyah, bukan hanya dimensi ibadah-ibadah mahdhah, tetapi adalah dimensi sosial. Kenapa di ayat tersebut tidak? Biasanya kan di Al-Quran, wa yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah, tidak dikatakan demikian. Zakat itu kan wajib, dan wajib itu adalah bahagian dari mahdhah, tetapi Allah nyatakan wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki karena itu bukan sesuatu yang wajib. Kalau sesuatu yang wajib nilainya memang ada, tetapi itu kan karena perintah. Hari ini kita melaksanakan salat 5 waktu, itu perintah. Hari ini kita melakukan zakat di akhir bulan Ramadan, itu perintah. Dan itu nilainya memang ada. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang berlebih, yang nilainya adalah nilai ibadah-ibadah yang bukan mahdhah, itu baru nilainya luar biasa. Datang kita ke masjid, kita ingin melaksanakan yang salat 5 waktu, kita tambah dengan salat-salat nawafil lainnya, itu baru. Ada datangnya waktu duha, kita salat duha, itu baru. Datangnya waktu syuruk, kita lakukan salat sunat syuruk, itu baru.
Ini bahagian dari wa mimma razaqnahum yunfikun, memberikan rezeki dari Allah yang nafkahkan kepada kita, kita memberikan rezeki kepada orang lain. Itu adalah bahagian dari nawafil kita untuk melihat personal yang lain. Bapak dan tengku-tengku yang berbahagia, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ini perbandingan Allah berikan rezeki kepada kita, karena ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. Allah memberikan enggak main-main pahala yang diberikan oleh Allah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan rezekinya, hartanya di jalan Allah, kamasali habbatin. Itu contohnya seperti satu benih. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila, yang di setiap benih itu akan menumbuhkan 7 bulir. Jadi satu benih dia tumbuh 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kemudian pada setiap sumbulah itu, pada setiap bulir itu, dia akan menumbuhkan 100 butir lagi. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa barang siapa yang menafkahkan rezekinya ke hadapan Allah fi sabilillah, kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah akan memberikan ganjaran pahala kepada kita, kepada siapa yang ingin melakukan nafkahnya di jalan Allah. Di jalan Allah macam-macam Bapak dan Ibu sekalian. Yang namanya jalan Allah, ya silakan saja. Yang penting itu Allah untuk kebahagiaan dan di jalan Allah. Apa saja? Membantu orang yatim, membantu orang miskin, membangun masjid, membangun musalla, membangun pendidikan, dan sebagainya. Fi sabilillah, jalan Allah, maka Allah akan memberikan, seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa barang siapa yang ingin bersedekah di jalan Allah, Allah akan ganjarkan dengan 700 ganjaran. Nam tejih baba bank tejih yang juk ganjaran bagi hasil laba diknan. Hana ya. 700 yang berat ya. Tajuk tribe Allah balah ngon 700 ribe. Yang tribe tajuk Allah balah dengan 700.000 karena dikali dengan 700. Masya Allah, besar sekali. Tetapi wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, dikatakan selanjutnya di ayat yang lain di sambungannya bahwa bahkan bukan hanya 700, boleh jadi Allah akan melipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh jadi Allah akan melipat gandakan melebihi dari 700 pahala yang diberikan oleh Allah. Terserah sama Allah. Wallahu yarzuqu man yasha, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Dengan rezeki itu baru kita nafkahkan kepada orang lain. Bapak-bapak dan tengku-tengku yang kamu muliakan, barangkali inilah yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi pribadi kita, kemudian juga bermanfaat bagi yang lain. Maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.